Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran informatika. Pembahasan kita kali ini adalah bekerja dengan data, yaitu Microsoft Excel sebagai salah satu perangkat lunak pengolah angka. Dengan tema menambahkan dan memformat data di lembar kerja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan Ananda bisa mempraktekkan bagaimana caranya menginput data angka, kemudian menginput data teks, waktu dan tanggal, menginput data yang berurutan, dan menginput data yang seragam. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas bagian-bagian dari Microsoft Excel. Untuk pembahasan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menginputkan berbagai macam data, misalnya data teks, angka, waktu dan tanggal di aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari saksikan dan ikuti pembelajaran berikut ini. Ketika dijalankan, Microsoft Excel akan menampilkan workbook atau buku kerja baru. Workbook tersebut akan memiliki lembaran-lembaran yang disebut dengan worksheet. Untuk menginput data, kita harus mengaktifkan sel, di mana kita akan mengetik atau menginputkan data tersebut. Setelah kita mengetik, untuk berpindah ke kolom atau baris berikutnya, kita lakukan dengan menekan tombol Enter, bisa juga dengan tombol Tab atau tanda panah ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, kita mulai dengan menginput data yang pertama, yaitu data berupa angka. Proses memasukkan atau mengentry data berupa angka bisa dilakukan dengan mengetik angka tersebut pada sel yang aktif. Biasanya kita menggunakan tanda titik untuk memisahkan angka ribuan, jutaan. Nah, kalau dalam Excel, kita tidak diperkenankan untuk menambahkan titik untuk pemisah angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Karena tanda ini akan dinilai sebagai karakter biasa, dan ini tidak akan memiliki arti. Nah, dalam Excel akan diatur bagaimana caranya menambahkan titik secara otomatis. Kemudian, jika kita ingin menambahkan 0 di belakang angka yang kita ketik, misalnya 23.000, berarti ada 3 angka 0 di belakang angka 23. Ini dapat dilakukan dengan melakukan settingan pada Microsoft Excel. Begitu juga dengan penambahan angka di belakang koma. Nah, dengan Excel kita bisa bekerja dengan lebih mudah, praktis, dan cepat. Langkah untuk melakukan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik tab Office button yang terletak di bagian sudut kiri atas. Kemudian, klik perintah option. Setelah itu, klik Advance. Pada bagian Editing Option, beri tanda cek di kotak Check Automatically Insert a Decimal Point. Nah, jadi ini langkahnya. Setelah itu, ketika kita ingin menambahkan angka 0 sebanyak N di belakang angka yang kita ketik, kita cukup memasukkan angka negatif N. Misal, min 3 untuk menambahkan 3 0 di belakang data yang diinput. Misal ketika kita menginput angka 6.000, hanya dengan mengetik angka 6, kemudian Enter, maka akan otomatis muncul 6.000. Jika angka-angka yang diinput mempunyai angka-angka yang berkoma, maka kita bisa mengatur agar Microsoft Excel dapat menampilkan koma tersebut secara otomatis dari setiap data yang diinput. Misalnya, kita ingin menuliskan angka 1,235. Maka
kita hanya mengetikkan angka 1, 2, 3, 5 saja. Ketika kita enter, maka angka 1, 2, 3, 5 akan otomatis berubah menjadi angka 1,235. Cara settingannya juga sama dengan yang tadi dari Office button. Kemudian klik Excel option. Pada Advance, di bagian Editing option, centang automatically insert a decimal point. Nah, kalau yang tadi kita menuliskan angka min 3 untuk penambahan 0 di belakang angka yang kita ketik. Nah, sekarang kita ganti dengan 3. Kita hilangkan tanda minusnya. Jika kita ingin membuat angka berkoma, maka angka yang kita ketik, misalnya 1, 2, 3, 4, akan berubah menjadi 1,234, di mana akan muncul angka di belakang koma, yaitu 3 angka. Setelah itu klik OK. Nah, ini contohnya. Saat kita mengetik angka 1, 2, 3, 4, klik Enter, maka akan muncul secara otomatis 1,234. Sedangkan ketika kita mengganti angka 3 dengan min 3 tadi, maka akan muncul angka 0 secara otomatis. Misal, ketika kita mengetik angka 6, di saat enter, maka akan muncul secara otomatis 6.000. 78, enter, akan muncul 78.000. Nah, gampang kan? Kemudian poin yang kedua, ketika kita ingin menginput data berurutan secara otomatis. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, pilih sel tempat data pertama akan diinput. Misalnya ini. Kemudian ketik data pertama. Misal angka 1. Pindah ke sel berikutnya dengan klik Enter. Kemudian, ketik data kedua sesuai dengan urutan data. Dengan ketentuan. Kalau misalnya kita menginginkan urutan datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dengan lompatan satu angka. Nah, maka angka pada baris kedua berarti diketik adalah angka 2. Kemudian jika urutan data adalah 2, 4, 6, 8, yaitu kelipatan 2, maka angka pertama 2, berarti pada baris kedua adalah angka 6. Angka 4. Kemudian, jika urutan data yang dimasukkan adalah 5, 8, 11, 14, yaitu penambahan 3 angka, nah, maka ketikan angka yang harus dilakukan adalah angka 5 untuk yang pertama dan angka 8 untuk yang berikutnya. Nah, kemudian setelah kita ketik misalnya angka 1 dan untuk baris pertama dan 2 untuk baris kedua, maka kita blok kedua sel yang telah diisi tersebut. Setelah itu, letakkan pointer. Pointer adalah yang bergerak ini ya. Ketika menggerakkan mouse, maka pointer ini juga akan bergerak. Letakkan di sudut kanan bawah sampai muncul tanda plus atau tanda tambah seperti yang tampil sekarang. Setelah itu, kita drag ini tarik ya, klik tahan, drag ke kanan atau ke bawah untuk urutan data yang semakin besar. Berarti kita bisa mendragnya ke kanan, bisa juga ke bawah untuk urutan data yang semakin besar, atau drag ke kiri atau ke atas untuk urutan data yang semakin kecil. Nah, seperti kita contohkan di sini, ketika kita ketik 1 dan 2, kita blok dan kita drag ke bawah, maka akan muncul angka berurutan. Semakin lama atau semakin ke bawah, semakin besar. Jika kita ingin menginput data berupa angka dari angka 1 sampai 10, berarti ketika kita sudah sampai pada nomor 10, maka kita stop, lepaskan mouse, maka otomatis angka yang kita entry tadi muncul di worksheet atau lembar kerja. Itu dia menginput data secara berurutan.
Poin yang ketiga, kita akan membahas bagaimana caranya menginput data, teks, waktu, dan tanggal. Untuk dapat menginput data teks, kita cuman mengetik seperti biasa ya, pada sel-sel yang aktif di Microsoft Excel. Biasanya kalau untuk perataan teks akan otomatis menjadi rata kiri, kalau angka dia akan otomatis menjadi rata tengah. Seperti yang kita contohkan berikut. Nah, simpel. Jika data yang dimasukkan berupa waktu, maka Microsoft Excel akan memisahkan jam, menit, dan detik dengan titik 2. Jika kita menggunakan model 12 jam untuk waktu, maka kita harus menambahkan A untuk waktu AM dan P untuk waktu PM setelah angka yang diketik. Kita contohkan jam 2.30. Berarti kita harus mengetik angka 2, titik 2 dan 30. Tambahkan A di belakangnya untuk waktu AM. Kemudian 2.2.30 tambahkan P untuk waktu PM. Kemudian jika kita ingin mengatur atau mengentry data tanggal. Tanggal terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Untuk mengetik data tanggal pada worksheet atau lembaran Excel, hari, bulan, dan tahun dipisahkan oleh slash atau garis miring, atau bisa juga dengan hyphen atau strip. Kita contohkan di sini, kita ingin mengetik tanggal 22 bulan 2, berarti pakai slash 2 tahun 2020, berarti slash lagi 2020, enter. Atau bisa juga dengan mengetik 22 strip 2 strip 2020. Nah, seperti ini tampilannya. Dan pengaturan tanggal ini bisa kita lakukan dari menu format cell dengan cara blok tanggal yang telah kita ketik tersebut atau sel yang aktif di mana kita akan mengetikkan tanggal. Kemudian klik kanan, klik format cell. Nah, pada kategori date atau tanggal, kita bisa memilih type atau tipenya, ya, tipenya di sini. Oke, kita pilih sesuai dengan keinginan. Jangan lupa lokasinya diganti dengan Indonesia. Oke. Itu dia untuk pengentrian data, teks, waktu, dan tanggal. Sekarang kita masuk poin yang keempat, yaitu menginput data seragam. Jika kita ingin menginput data yang sama atau seragam, baik dalam sel yang berdekatan ataupun sel yang berjauhan, ini dapat dilakukan secara otomatis dengan Microsoft Excel. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, perhatikan tampilan berikut. Pilih sel-sel tempat data yang sama akan diinput. Cara memilihnya dengan memblok sel-sel tersebut jika letaknya berdekatan. Tetapi kalau misalnya letaknya berjauhan atau tidak berdampingan, tekan Ctrl pada keyboard, kemudian sorot sel yang akan kita isi dengan data seragam tersebut. Seperti ini. Oke, disorot atau diklik. Kemudian, misal pada sel ini kita akan mengetik angka atau tulisan kelas 8A. Nah, setelah kita sorot, kemudian ketik 8A. Setelah itu, tekan Ctrl pada keyboard, kemudian Enter. Sekaligus ya. Nah, maka
Data yang diinput akan mengisi semua sel yang sudah dipilih secara sekaligus dan otomatis. Nah, dan Excel ini memberikan kemudahan kepada kita dalam mengentry data atau menginput data yang seragam, sehingga pekerjaan kita bisa lebih cepat dan lebih mudah. Baik Ananda, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana caranya menginput berbagai macam data pada workbook di Microsoft Excel. Mulai dari menginput data angka, menginput data teks, waktu dan tanggal, menginput data yang berurutan, serta menginput data yang seragam. Silahkan dipraktekkan di rumah. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.